Tuhan siapkan buat saya dan saudara yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita Bapa Surgawi, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami amalkan pujian ini ya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami duga, apa yang tidak ada dalam pikiran dan hati kami, Engkau sanggup menyediakan buat kami. Asal kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu pagi ini berfirmanlah Roh Kudus, berfirmanlah ya Tuhan. Berbekali kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dari Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, tapi saya akan baca di ayat 28 29. Markus 5 ayat 28 dan 29. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 25, nanti di situ dengan jelas diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Itulah permasalahan yang dihadapi oleh perempuan ini. 12 tahun menderita pendarahan itu bukan waktu yang sangat pendek. Tapi dia alami penderitaan yang cukup amat sangat lama. Kalau seseorang aja kehilangan darah dalam waktu yang mungkin 1 hari, atau pasti orang itu sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya. Jadi permasalahan yang dihadapi perempuan ini, dia menderita selama 12 tahun dengan pendarahan. Permasalahan yang di ayat 26 dari Injil Markus pasal aku dengan tulisan lagi. Berulang dia berusaha mengobati. Dia pergi ke berbagai tabib untuk mencari pengobatan. Tetapi selama itu juga tidak dia dapatkan pertolongan. Tidak mendapatkan kesembuhan dari apa yang menjadi penyakitnya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana perempuan itu mengatasi permasalahan pribadinya di saat-saat itu. Dia harus menghadapi penderitaan yang cukup lama. Berusaha dengan keberadaannya mengobati, tapi dia tidak bisa apa-apa. Kita akan belajar di ayat 27. Bagaimana perempuan itu bisa mengatasi permasalahan dalam hidupnya. Di ayat 27 dari Injil Markus pasal yang kelima, di situ dikatakan dia, perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya, yang pertama perempuan itu mendengar berita tentang Yesus. Artinya, perempuan ini dia mau membuka hati untuk mendengar berita tentang Yesus. Sudahkah saya dan saudara mau membuka hati untuk mau dengar akan berita dari firman Tuhan, berita tentang Yesus? Dalam kitab Mazmur 85 ayat 9 dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Apakah kita lebih suka mendengar firman Tuhan atau kita lebih suka mendengar berita-berita miring? Berita-berita yang tidak bermanfaat. Tetapi perempuan ini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Tidak cukup mendengar, dia buka hati.
apakah saya dan saudara membuka hati untuk dengar firman? Tidak hanya membuka hati, di ayat 27 kelanjutan dari ayat itu, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini tidak hanya puas dia mendengar dan buka hati, tetapi perempuan ini mendekati Yesus dan bertindak. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana keberadaan dia selama 12 tahun mengalami pendarahan. Dia tidak akan, saya yakin dia tidak akan mampu berdiri. Orang kehilangan banyak darah-darah, rasanya tidak akan mampu untuk berdiri. 12 tahun dia berusaha mendekati Tuhan Yesus di tengah-tengah orang banyak. Artinya setelah perempuan itu dia buka hati mau dengar firman Tuhan, dia mau mendengar tentang Yesus. Iman yang dia miliki itu bertumbuh, ditandai dengan apa? Dia bertindak. Dia berusaha mendekati Yesus dalam keterbatasan fisiknya. Dia mendekati Yesus, tidak hanya mendekati, tetapi dia menjamah jubah. Kitab Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seberapa banyak kita dengar akan firman Tuhan, itu menentukan iman kita bisa bertumbuh. Ayat 27 tadi sudah jelas, perempuan itu sudah, berarti dia sudah banyak dengar berita tentang Yesus. Dan itu membuat imannya bertumbuh, dan bertumbuh. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Dan itu dinyatakan oleh perempuan ini lewat perkataannya dia. Di ayat 28 tadi kita sudah baca. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Itu satu bukti iman yang dia miliki bertumbuh di dalam. Dan kita lihat apa yang hasil dari perempuan itu. Ketika dia belajar mau membuka hati di tengah firman. Dan dia bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di ayat 30 di situ dikatakan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Dan Yesus bertanya, siapa yang jamah? Aku merasa ada tenaga yang keluar. Tapi orang banyak murid-murid katakan, Tuhan, bagaimana saya bisa melihat? Sini orang banyak. Tetapi di ayat ke-33, perempuan itu datang kepada Tuhan, dia mengaku dan tersungguh, saya Tuhan. Dan apa yang diperoleh perempuan itu? Perempuan itu di ayat 34, dia mendapatkan kesembuhan. Iman yang dia miliki itu sanggup menyelamatkan, sanggup memberikan pertolongannya, sanggup menguatkan dia walaupun dia harus menderita 12 tahun dalam kondisi pendarahan. Apa yang saat ini saya dan saudara hadapi di masa-masa yang sukar ini? Apakah membuat iman kita semakin menaik atau malah menurun? Belajar dari perempuan yang 12 tahun pendarahan. Di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, di tengah-tengah dia berusaha mencari pertolongan selama 12 tahun. Tidak ada satu pun yang bisa menolong dia. Tetapi ketika dia membuka hati mendengar akan berita firman Tuhan, dan dia bertumbuh dalam iman, dia bertindak, Tuhan memperhitungkan iman yang dia miliki. Amin.
Sehingga pada saat itu juga dia boleh mendapatkan kesembuhan. Imannya menyelamatkan dia. Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pegang ayat ini. Secara akal manusia rasanya kita tidak mungkin menghadapi hari-hari ini. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Asal kita tetap berkuat dalam iman. Karena kita percaya iman yang kita miliki itu adalah iman yang menyelamatkan. Asalkan kita benar-benar bergantung sepenuh kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti jadi. Puji Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan kita semua di hari-hari terakhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Muliakan dan dipulihkan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Muliakan. Sekali lagi, saya mendengar apa dari Bapak Willy berdoa sekaligus ibadah. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Muliakan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah berikan bagi kami hingga kami boleh kembali di Asius ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama kamu, kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Terlebih lagi kami boleh bersama-sama mendengar satu firman Tuhan yang memberi kami motivasi, memberi kami kekuatan iman. Kami boleh percaya kepada Engkau bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Berat apapun kami, separah apapun kami, Tuhan sanggup memberikan penyelesaian terbaik apabila kami tetap taat, tetap hidup dalam firman Tuhan. Biarlah ini ya Tuhan terus menjadi pegangan kami dalam kami melalui kehidupan kami, sehingga iman kami tidak goyah apapun terjadi dalam kami boleh tetap berpegang pada janji karena Engkau Dia Allah tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu menepati apa yang Kau janjikan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang Kau memberkati kami semua, baik kami yang ikut di dalam Zoom ini ataupun umat Tuhan yang tidak sempat ikut bersama dengan kami sesuai dengan iman kita. Berkati kami semua Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, yaitu berkat kesehatan, berkat sukacita,
berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan menyertai kami semua saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Pas hari ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 Ibu Poun berulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Poun. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan dan bantu doa buat kita yang lain. Bersama-sama Ibu dan Poun. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau tepat hari ini Kau sudah bertambahkan usia 1 tahun untuk Ibu dan Poun. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah tolong di hari-hari yang lalu, kami percaya di hari-hari berikutnya Engkau akan mencampur tangan Bapa. Berkati Tuhan, keluarga ini khususnya Ibu dan Poun, kesehatan, kekuatan, terutama imannya semakin kuat di dalam Engkau, imannya semakin bertumbuh di dalam Engkau, agar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada menyertai kehidupan Ibu Poun secara pribadi dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Beliau tetap setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Poun. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita mau foto bersama ya.